من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Baik jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Tabaraka wa taala atas segala nikmat yang Allah Tabaraka wa taala limpahkan kepada kita semua sehingga kita dapat kembali bertemu di dalam majelis ilmu di dalam mengkaji dan membahas tema tentang tazkiyatun nafs, penyucian jiwa di dalam Islam. Di pertemuan sebelumnya kita sudah masuk ke buku yang ketiga yaitu tentang olahraga hati. Dan ada beberapa tema besar yang sudah kita bahas. Yang pertama adalah tentang agar amal itu tidak menjadi sia-sia. Di dalamnya ada pembahasan tentang pentingnya niat, keutamaan niat, dan bagaimana pentingnya seorang hamba untuk melakukan ittiba kepada sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian kita lanjutkan pembahasan dengan tema keutamaan ilmu dan ulama. Yang dimana di tema inilah kita masih membahas beberapa hal yang belum kita sempurnakan tentang dalil-dalil keutamaan ilmu dan para penuntut ilmu. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas beberapa keutamaan dari menuntut ilmu dan dari keutamaan ilmu itu sendiri, terkhususnya tentang keutamaan ilmu atas harta. Sini ada beberapa poin yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaihi di dalam kitabnya Miftahu Daris Sa'adah yang menjelaskan di sana tentang keutamaan ilmu dibandingkan dengan harta. Di pertemuan yang lalu kita sampai kepada poin yang ke-15 yaitu sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin." Nah, insyaallah kita akan lanjutkan dari poin ini sampai kemudian membahas ke poin-poin berikutnya. Barakallahu fikum. Nah, insyaallah di pertemuan kali ini kita minta kesediaannya kepada mungkin Ibu Tika untuk membacakan materi kita di siang hari ini. Apakah bersedia Ibu Tika? Apa Ustaz? Kalau kondisinya nggak berisik. Bagaimana? Butika lagi safar itu, Ustaz. Oh, nah, baik. Tidak memungkinkan. Apa Ustaz? Apa? Nah, mungkin ke mana ya? Abu Arkan aja mungkin. Abu Arkan gimana Abu Arkan? Nah, Ustaz, anu juga sebenarnya lagi duluan juga nih Ustaz. Khawatir nanti kalau Nah, suaranya siap, khair insyaallah. Mungkin Bu Meti. Bu Meti bagaimana Bu Meti? Insya Allah Ustadz, kasihan yang ketiga nggak ada juga. Saya dapat ladang. Insya Allah baik Ustadz. Bu Meti, lahiran. Bismillahirrahmanirrahim. 15. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Meskipun hadis ini sanadnya dhaif, tapi maknanya benar karena iman adalah wajib bagi setiap orang. Sementara iman terdiri dari ilmu dan amal. Selain itu, syariat Islam juga wajib dilaksanakan oleh setiap muslim dan tidak mungkin dilaksanakan kecuali setelah mengetahui dan mendalami ilmunya. Sebentar. Afwan, sebentar Ustaz, ada gangguan sedikit. Oke, lanjut. Mengapa? Allah mengeluarkan para hambanya dari rahim ibunya dalam kondisi tidak tahu apa-apa, sedangkan beribadah kepada Allah yang merupakan haknya atas semua hamba hanya bisa dilakukan dengan ilmu, dan ilmu hanya bisa diraih dengan mencarinya. Ke-16, ilmu bisa menaikkan derajat seorang hamba sahaya hingga kedudukannya bersama para raja. Dalam As-Sahih disebutkan bahwa
Nafi bin Al-Harits pernah mendatangi Umar bin Khattab di Usfan. Nafi pernah diangkat oleh Umar sebagai gubernur di Mekah. Nafi bertanya, siapa yang Anda angkat menjadi gubernur Mekah sekarang? Umar menjawab, Ibnu Abzah. Nafi bertanya, siapa Ibnu Abzah itu? Umar menjawab, salah seorang budak kami yang telah dimerdekakan. Anda mengangkat mantan budak sebagai pemimpin orang Mekah? Tanya Nafi keheranan. Dia seorang qori, pandai membaca Al-Quran dan memahami isinya, dan pandai ilmu waraid, jawab Umar menimpalin. Umar kemudian berkata, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah memuliakan sekelompok orang dengan ilmu ini, dan Allah juga merendahkan sekelompok orang dengannya. Ibrahim Al-Harbi mengatakan, Atta bin Robah adalah budak seorang wanita dari Mekah yang gerowong hidungnya. Namun Sulaiman bin Abdul Malik, sang Amir Mukminin, mendatangi Atta bersama dua anaknya. Mereka kemudian duduk di sisi Atta yang sedang sholat. Usai sholat, Atta menemui mereka. Mereka tidak berhenti-hentinya bertanya kepada Atta mengenai manasik haji, ibadah-ibadah dalam haji. Sementara ia duduk memunggungin mereka. Sulaiman berkata kepada kedua anaknya, berdirilah. Mereka pun berdiri. Ia melanjutkan, wahai anak-anakku, jangan kalian berhenti menuntut ilmu, karena aku tidak pernah melupakan betapa rendahnya harga diri kita di hadapan budak berkulit hitam ini. Al-Harbi menceritakan bahwa Muhammad bin Abdul Rahman Al-Auqas membenamkan lehernya ke arah tubuhnya, sementara kedua pundaknya mencuat keluar. Keduanya seperti anak panah. Lalu ibunya berkata, anakku, jangan kamu duduk bersama suatu kaum, kecuali jika membuatmu terhormat di antara mereka. Karena itu, tuntutlah ilmu. Sungguh ia akan mengangkat derajatmu. Muhammad bin Abdul Rahman kemudian diangkat menjadi hakim di Mekah selama 20 tahun. Al-Harbi melanjutkan ceritanya. Apabila para lawan Muhammad bin Abdul Rahman duduk di depannya, mereka semua gemetar sampai Muhammad bin Abdul Rahman berdiri. Abdullah bin Daud berkata, aku mendengar Sufyan al-Thawri berkata, ini hadis mulia. Barang siapa menginginkan dunia dengan ilmu, maka ia akan mendapatkannya. Barang siapa menginginkan akhirat dengan ilmu, ia juga akan mendapatkannya. Sufyan bin Unayyah bertutur, orang yang paling tinggi derajat di sisi Allah adalah orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah dan hamba-hambanya. Mereka adalah para nabi dan ulama. Tiada kebanggaan kecuali bagi para ahli ilmu. Mereka penunjuk orang-orang meminta petunjuk. Tingkatan setiap orang ialah apa yang ia anggap baik. Musuh ahli ilmu adalah orang-orang bodoh. Beruntunglah dengan ilmu, niscaya kamu hidup selamanya. Orang-orang bodoh telah mati, sedangkan ahli ilmu akan tetap hidup. Masya Allah, barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik. Baik. Di poin yang ke-15 adalah pembahasan tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim. Asy-Syarih berkata bahwasanya hadis ini sanadnya adalah dhaif. Tapi walaupun sanadnya dhaif, tapi makna yang terkandung di dalam hadis ini adalah benar. Karena iman adalah wajib bagi setiap orang. Ya, iman itu adalah wajib bagi setiap orang. Sementara iman itu sendiri terdiri dari ilmu dan amal. Selain itu, syariat-syariat Islam juga wajib dilaksanakan oleh setiap muslim dan tidak mungkin dilaksanakan kecuali setelah mengetahui dan mendalami ilmunya. Jadi di sini bagaimana al-muallif menjelaskan kepada kita bahwasanya tidak akan ada iman tanpa ilmu. Sebagaimana tidak akan ada iman tanpa amal. Jadi dengan kolaborasi antara amal dengan ilmu barulah tegak yang namanya keimanan.
Allah tabaraka wa ta'ala mengeluarkan para hambanya dari rahim ibunya dalam kondisi tidak tahu apa-apa. Sebagaimana Allah sebutkan, la ta'lamuna syai'a. Ya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah keluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian tidak tahu apapun. Sedangkan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla yang merupakan haknya atas semua hamba hanya bisa dilakukan dengan ilmu. Dan ilmu hanya bisa diraih dengan mencarinya. Jadi tidak akan bisa seseorang itu beribadah kepada Allah sebagaimana apa yang Allah inginkan darinya kecuali dengan dia menuntut ilmu atau mencari ilmu. Baik, ini keutamaan ilmu yang ke-15. Keutamaan ilmu yang ke-16 adalah bahwasanya ilmu itu dapat menaikkan derajat seorang hamba sahaya hingga mendudukannya bersama para raja. Jadi kapan para raja itu sejajar dengan para budak? Itu ketika para budak itu memiliki ilmu yang Allah Azza wa Jalla sampaikan dalam Al-Quran dan yang Nabi SAW sampaikan dalam hadis-hadisnya. Di dalam As-Sahih, Sahih Bukhari, Sahih Muslim disebutkan bahwa Nafi' bin Al-Harith pernah mendatangi Umar bin Khattab di Usfan. Kemudian di situ Nafi' ya ini pernah diangkat oleh Umar sebagai gubernur di Mekkah. Jadi ya ketika itu khalifahnya adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menunjuk Nafi' sebagai gubernur penanggung jawab ya di pemerintahan di Mekkah. Lalu kemudian Nafi' berkata, ya, siapa yang Anda angkat menjadi gubernur Mekah sekarang? Lalu Umar menjawab, yang menjadi gubernur Mekah sekarang namanya adalah Ibnu Abza. Maka kemudian Nafi bertanya kepada Umar bin Khattab, siapa itu Ibnu Abza? Umar menjawab, salah seorang budak kami yang telah dimerdekakan. Lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebagai khalifah kaum muslimin mengangkat mantan bekas budak itu sebagai gubernur yang ya bertanggung jawab atas seluruh hal yang ada di Mekah dari kepemerintahan. Lalu kemudian Nafi ketika mendengar pernyataan Umar bin Khattab, dia bertanya, apakah Anda mengangkat mantan budak sebagai pemimpin orang-orang di Mekah? Tanya Nafi keheranan. Apa kata Umar bin Khattab? Bahwasanya Ibnu Abza yang dia adalah seorang mantan budak, dia adalah orang yang qari, orang yang pandai membaca Al-Quran dan memahami isinya. Dan dia juga pandai ilmu faraid. Jadi dengan dua hal inilah kemudian ya yang namanya Ibnu Abza yang tadinya budak, lalu kemudian dia menjadi seorang yang memiliki ya kehormatan yang tinggi di sisi manusia, itu dikarenakan dia menguasai Al-Quran dan menguasai ilmu faraid. Kemudian Umar berkata, menjelaskan kepada Nafi', sesungguhnya Nabi SAW pernah bersabda, Allah akan memuliakan sekelompok orang dengan ilmu ini, sebagaimana Allah juga akan merendahkan sekelompok orang dengan ilmu ini. Dalam riwayat, dengan kitab ini, maksudnya Al-Quran. Jadi seberapa jauh ya interaksi kita, muamalah kita, tafakuh kita, pemahaman kita terhadap Al-Quran, maka semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila ketika ya kita semakin jauh dari Al-Quran, maka akan semakin hina pula derajat kita di sisi Allah Azza wa Jalla dan juga di sisi manusia. Baik, kemudian disampaikan bahwasanya Ibrahim Al-Harbi mengatakan, Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah ini adalah seorang ulama yang sangat membidangi dan menguasai ilmu tentang haji. Menjadi rujukan dalam permasalahan-permasalahan fikih haji. Nah, di mana Atha bin Abi Rabah ini ya sebelumnya beliau adalah seorang budak ya milik seorang wanita dari Mekah yang gerowong hidungnya. Apa maksudnya? Hidungnya Atha bin Abi Rabah ini ya itu tidak bagus. Kemudian Sulaiman bin Abdul Malik, sang Amirul Mukminin, ya. Ini Sulaiman bin Abdul Malik, Amirul Mukminin, penguasa ketika itu, mendatangi Atha bin Abi Rabah bersama dua anaknya, ya, dua anak raja. Sang raja dengan dua anaknya mendatangi Atha bin Abi Rabah, ya, seorang ya ulama yang berasal dari ya orang-orang kulit hitam dari Habasyah. Lalu kemudian mereka pun kemudian duduk ya di sisi Atha yang sedang sholat. Usai sholat, Atha menemui mereka.
Mereka tak henti-hentinya bertanya kepada Atha mengenai manasik haji, ibadah-ibadah dalam haji. Sementara Atha ya duduk memunggungi mereka. Sulaiman berkata kepada kedua anaknya, apa maknanya ini? Di sini dijelaskan tentang bagaimana Atha bin Abi Rabah itu memiliki majelis yang dihadiri oleh banyak sekali para penuntut ilmu. Jadi saking tidak mendapatkan tempat begitu ya untuk berada di hadapan Atha bin Abi Rabah, ya raja dan dua anaknya ini itu berada ya atau duduk di belakang Atha bin Abi Rabah, ya di bagian belakangnya begitu ya. Karena Atha bin Abi Rabah ketika itu sudah memiliki majelis ilmu, dia menyampaikan qala Allah wa qala Rasul. Nah, kemudian karena tidak mendapatkan tempat, nggak ada space-nya, akhirnya dia duduk di belakang Atha bin Abi Rabah sambil mendengarkan, dan dia menyaksikan bahwasanya banyak sekali dari kaum muslimin yang meminta fatwa dari Atha bin Abi Rabah, terutama masalah manasik haji. Lalu kemudian Sulaiman berkata kepada kedua anaknya, berdirilah. Mereka pun berdiri. Ia melanjutkan, wahai anak-anakku, janganlah kalian berhenti menuntut ilmu syar'i. Maknanya ilmu di sini ilmu syar'i. Kenapa? Karena aku tidak akan pernah melupakan betapa rendahnya harga diri kita di hadapan budak berkulit hitam ini. Siapa maknanya? Atha bin Abi Rabah. Allah Azza wa Jalla mengangkat derajat Atha bin Abi Rabah dengan ilmu yang dia kuasai. Bahkan dia ya jauh lebih tinggi derajatnya dibandingkan seorang Sulaiman bin Abdul Malik, Amirul Mukminin. Lalu kemudian Al-Harbi bercerita bahwasanya Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqash itu pernah membenamkan lehernya ke arah tubuhnya. Sementara kedua pundaknya mencuat keluar. Keduanya seperti anak panah. Lalu ibunya berkata, anakku, janganlah kamu duduk bersama suatu kaum kecuali jika membuatmu terhormat di antara mereka. Karena itu tuntutlah ilmu, sungguh ia akan mengangkat derajatmu. Muhammad bin Abdurrahman kemudian diangkat menjadi hakim di Mekah selama 20 tahun. Ya, ini karena arahan dari ibunya. Disuruh untuk menuntut ilmu sampai ia istiqomah menuntut ilmu selama 20 tahun. Allah Azza wa Jalla angkat derajatnya di hadapan manusia. Allah angkat dia menjadi hakim di Mekah. Al-Harbi kemudian melanjutkan ceritanya. Apabila para lawan Muhammad bin Abdurrahman itu duduk di depannya, maka mereka semua bergetar, ya, gemetar sampai Muhammad bin Abdurrahman itu pergi, maksudnya meninggalkan mereka. Abdullah bin Dawud berkata, aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, ini hadis mulia. Barang siapa menginginkan dunia dengan ilmu, maka ia akan mendapatkannya. Barang siapa yang menginginkan akhirat dengan ilmu, maka ia juga akan mendapatkannya. Ini mengomentari tentang hadis talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ya, perkataan Abdullah bin Dawud ketika mensyarah hadis Nabi talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Sufyan bin Uyainah bertutur, orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Ta'ala adalah orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah dan hamba-hambanya. Mereka adalah para nabi dan ulama. Apa maknanya di sini? Kata Sufyan, orang yang Allah angkat derajatnya, maka secara otomatis dia pun akan terhormat di tengah kalangan manusia. Begitu ya. Nah, sehingga kalau orang sudah diangkat derajatnya di sisi Allah, di sisi manusia pun akan terpandang. Berbeda halnya kalau dibalik. Ada orang yang terpandang di sisi manusia tetapi dia hina sehina-hinanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan, tiada kebanggaan kecuali bagi para ahli ilmu. Mereka petunjuk, orang-orang yang meminta petunjuk. Tingkatan setiap orang ialah apa yang ia anggap baik. Musuh ahli ilmu adalah orang-orang bodoh. Beruntunglah dengan ilmu, niscaya kamu hidup selamanya. Orang-orang bodoh telah mati, sedangkan ahli ilmu akan tetap hidup. Baik, berikutnya insya Allah kita akan masuk ke dalam pembahasan adab para penuntut ilmu. Naam, tafadhali barakallahu fiki. Adab penuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu seyogyanya tahu bahwa Allah mewajibkannya untuk beribadah kepadanya. Sementara ibadah harus ditunaikan dengan ilmu. Seorang mukmin tidak boleh bodoh terhadap hal itu. Menuntut ilmu adalah sarana untuk menghilangkan kebodohan dalam beribadah kepada Allah sebagaimana telah diperintahkan, bukan menuntut menurut hawa nafsunya. Ini artinya ketika menuntut ilmu hendaknya ia melakukannya dengan ikhlas dan tidak mengharapkan
kemuliaan pada dirinya dalam usahanya itu. Ia hanya melihat kemuliaan Allah atas dirinya, karena Allah telah membimbing dirinya untuk menuntut ilmu sebagai sarana untuk beribadah kepadanya, melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangannya. Orang yang menuntut ilmu hendaknya menghindari sebab-sebab yang bisa melalaikannya dari memperoleh ilmu, kecuali suatu sebab yang tidak bisa ditinggalkan, karena memang yang diperlukan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi khawfi. Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya. Surat Al-Ahzab ayat 4. Selama pikiran masih bercerai-berai, hakikat akan sulit diraih. Oleh sebab itu, ada sebuah ungkapan, ilmu tidak akan memberikan bagiannya kepada Anda sampai Anda memberikan seluruh dirimu, daya upayamu kepadanya. Penuntut ilmu hendaknya mensucikan jiwa dari akhlak-akhlak yang rendah dan sifat-sifat tercela, karena ilmu adalah ibadah hati. Afwan sebentar Ustaz. Mic-nya mungkin tertutup ya, Bu Meti. Afwan Ustaz, tadi dipanggil sama Pak Hisom. Nah. Jadi makanya saya tutup dulu mic-nya. Katanya kalau dipanggil suami harus iniin dulu Ustaz. Gitu Ustaz Afwan. Siap. Sorry. Nah. Jadi diutik-utik, jadi ada yang perlu jadi saya ambil dulu. Afwan Ustaz. Saya lanjut ya Ustaz. Silakan Bu Meti. Ya. Penuntut ilmu hendaknya mensucikan jiwa dari akhlak-akhlak yang rendah dan bersifat-sifat tercela, karena ilmu adalah ibadah hati, solat yang tersembunyi, dan pendekatan batin kepada Allah. Syarat sah solat yang merupakan kewajiban anggota badan yang zahir adalah suci dari hadas dan najis. Demikian pula dengan ibadah batin dan memakmurkan hati dengan ilmu. Akan sah dengan mensucikannya dari akhlak tercela dan sifat buruk. Karena itu ada sebuah ungkapan, hati harus dibuat baik untuk menerima ilmu, sebagaimana tanah dibuat subur untuk ditanamin. Penuntut ilmu juga tidak boleh sombong dengan ilmunya. Ia harus tawadu kepada gurunya, mentaati semua perintahnya, dan patuh kepadanya, seperti orang sakit yang tunduk kepada dokter yang penyayang dan berpengalaman. Meskipun gurunya lebih muda, tidak lebih terkenal, dan jalur keturunannya tidak lebih mulia darinya, sebab ilmu dapat diraih dengan sikap tawadu dan sabar tak kalah belajar. Barang siapa belum pernah mencicipin kehinaan sesaat pun, maka akan memecahkan masa dalam kondisi tertawan dan hina. Lanjut masih Ustaz? Nah, silahkan dilanjut. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, aku hina ketika menuntut ilmu dan mulia saat menjadi guru. Penuntut ilmu seyogyanya selektif memilih orang yang akan ia jadikan guru. Hendaknya ia seorang yang telah sempurna kemampuannya, kelihatan agamanya, nyata pengetahuannya, dan terkenal konsistennya. Muhammad bin Sirin, Malik bin Anas, dan ulama salaf lainnya mengatakan ilmu adalah bagian dari agama. Karena itu, lihatlah dari siapa kalian mempelajari agama kalian. Seorang penuntut ilmu harus menghormati gurunya agar ilmu yang diperolehnya dapat lebih bermanfaat. Sebagian orang-orang terdahulu apabila mendatangi gurunya, mereka menyedekahkan sesuatu seraya berdoa, ya Allah, tutupilah celah guruku dan jangan hilangkan keberkahan ilmunya dariku. Robi, murid Imam Syafi'i menceritakan,
Aku tidak berani minum tak kala Imam Syafi'i melihatku sebagai penghormatan untuk beliau. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, termasuk hak seorang guru atas dirimu adalah kamu mengucapkan salam kepada orang-orang awam dan mengucapkan salam secara khusus untuk gurumu. Berbeda dengan salam yang kamu ucapkan kepada mereka. Duduklah di depannya, jangan memberi isyarat dengan tanganmu di sisinya. Jangan memberi isyarat dengan kedua mata. Jangan katakan, fulan berkata lain dari yang engkau katakan. Jangan mengupat seorang pun di sisinya. Jangan bermusyawarah dengan teman dudukmu dalam majelisnya. Jangan pegang baju ketika ia berdiri. Jangan mendesaknya ketika ia sedang letih. Dan jangan merasa bosan karena terlalu lama menemaninya. Seorang penuntut ilmu hendaklah datang kepada gurunya dalam keadaan yang sempurna, suci, dan hatinya sunyi dari perkara-perkara yang melalaikan. Tidak mendatanginya tanpa izin jika gurunya berada di tempat yang perlu dimintai izin. Mengucapkan salam kepadanya ketika masuk dan mengkhususkannya salam kepadanya jika ia datang bersama banyak orang. Jangan melangkahi leher orang-orang. Duduklah di bagian akhir majelis kecuali jika gurumu mengizinkanmu maju atau ia tahu kalau para hadirin mempersilakanmu. Seorang penuntut ilmu juga tidak boleh menyuruh seseorang berdiri dari tempat duduknya apabila orang lain mengutamakannya. Hendaklah ia tidak menerima seperti apa yang dilakukan Ibnu Umar radhiyallahu anhu kecuali jika pengutamaannya mendatangkan maslahat bagi para hadirin atau yang diperintahkan oleh gurunya. Ia juga tidak boleh duduk di tengah-tengah perkumpulan orang kecuali dalam keadaan darurat. Tidak boleh duduk di antara dua orang tanpa seizin salah satu dari keduanya. Namun, bila keduanya memperluas tempat duduk untuknya, sebaiknya ia duduk dan bergabung dengan mereka. Penuntut ilmu seyogyanya berlaku sopan kepada teman-teman belajarnya, karena hal itu termasuk adab kepada guru dan menjaga majelisnya. Seorang penuntut ilmu tidak diperkenankan mengeraskan suara, tertawa, banyak bicara tanpa ada kebutuhan, bermain-main dengan tangannya, serta menoleh kanan dan kiri tanpa ada keperluan ketika berada di dalam majelis ilmu. Bahkan sebaiknya ia tetap menghadap ke arah gurunya sambil mendengarkan perkataannya. Penuntut ilmu harus belajar di setiap waktu yang dimungkinkan untuk belajar. Jangan merasa puas dengan pengetahuan yang sedikit bila ia mampu mendapatkan yang banyak. Jangan memaksa diri menanggung beban di luar kemampuan karena dikhawatirkan bosan dan menyia-nyiakan ilmu yang ia dapat. Hal ini tentu berbeda satu sama lain. Sebaiknya seorang penuntut ilmu memanfaatkan waktu luang, masa-masa aktif, kondisi tubuh yang kuat, hati yang bersih, dan sedikitnya kesibukan dengan menuntut ilmu. Amir Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menuturkan, belajarlah kalian sebelum kalian menjadi pemimpin. Karena bila kalian sudah menjadi pemimpin yang diikutin, kalian tidak bisa belajar karena tingginya kedudukan dan banyaknya kesibukan kalian. Inilah maksud perkataan Imam Syafi'i. Belajarlah kamu sebelum menjadi pemimpin. Karena bila kamu sudah menjadi pemimpin, maka tidak ada jalan bagimu untuk belajar. Nah, Masya Allah, Barakallahu fiik. Baik, berkaitan dengan adab penuntut ilmu. Kita akan bahas apa saja yang disebutkan oleh al-muallif tentang adab-adab seorang talibul ilmi atau seorang penuntut ilmu. Dan kemudian nanti setelah pembahasan adab penuntut ilmu ini, kita akan masuk ke etika atau adab seorang guru. Nah, adab yang pertama bagi seorang penuntut ilmu, ya, apa saja yang ada di dalam adab penuntut ilmu, maka itu juga merupakan adab seorang guru. Ya, apa saja yang ada dalam adab talibul ilmi, maka itu juga merupakan etika bagi seorang guru. Yang pertama adalah orang yang menuntut ilmu seyogyanya tahu bahwa Allah mewajibkannya untuk beribadah kepadanya. Sementara ibadah itu harus ditunaikan dengan ilmu. Seorang mukmin tidak boleh bodoh terhadap hal itu. Menuntut ilmu adalah sarana yang menghilangkan kebodohan dalam beribadah kepada Allah sebagaimana telah diperintahkan, bukan menurut hawa nafsunya. Jadi yang pertama kali harus
ya sadari oleh seorang talibul ilmi bahwasanya Allah mewajibkan pada dirinya untuk beribadah kepada Allah. Nah, apa saja ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas dirinya, itulah ya tugas dia untuk mencari tahu. Ya, tugas dia untuk ya menggali dan mencari ilmu-ilmu itu. Dia tidak boleh bodoh dalam hal ini. Kenapa? Karena ya masalah atau musibah yang besar itu akan menimpa dirinya ketika dia bodoh dari ibadah-ibadah apa saja yang Allah wajibkan kepada dirinya. Bahkan dikatakan bahwasanya menuntut ilmu itu adalah sarana untuk menghilangkan kebodohan dalam beribadah kepada Allah. Mau ya kalau seandainya kita ya seandainya kita kemudian melakukan kebodohan dalam beribadah kepada Allah, maka di situ terdapat ya ancaman yang besar ya. Di antaranya misal ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan wailul lil aqabi minan nar. Celakalah bagai tumit-tumit dari kobaran api neraka. Kepada siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyampaikan hal ini? Beliau sampaikan kepada orang-orang yang ketika berwudu, namun kemudian tumitnya itu tidak teraliri atau tidak terbasuh oleh air wudu. Di situ ancamannya neraka, begitu ya. Nah sekarang bagaimana seseorang itu tahu hal ini kalau seandainya dia tidak pernah menuntut ilmu? Dia tidak pernah berhati-hati dalam berwudu, memastikan bahwasanya seluruh anggota tubuhnya itu ya teraliri oleh atau terbasahi oleh air wudu begitu. Sehingga dalam beribadah kepada Allah itu bukan sesuai dengan hawa nafsu pribadi manusianya, tetapi harus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Beliau katakan, ini artinya ketika menuntut ilmu, hendaknya ia melakukannya dengan ikhlas. Ya, memang dia menuntut ilmu itu hanya untuk mengharapkan ridha Allah. Ya, dia melakukannya dengan ikhlas dan tidak mengharap kemuliaan pada dirinya dalam usahanya itu. Tadi kita sudah bahas bahwasanya orang yang menuntut ilmu, orang yang berilmu, dia bukan hanya ya terhormat di sisi Allah, tetapi juga dia akan dipandang tinggi oleh manusia-manusia yang ada di sekitarnya. Tapi ini tidak boleh menjadi niat dia. Kenapa dia harus menuntut ilmu? Ya, tidak boleh itu menjadikan niatnya. Niatnya tetap harus ikhlas. Ya, ikhlas maknanya adalah mengharapkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala semata. Ia hanya melihat kemuliaan Allah atas dirinya karena Allah telah membimbing dirinya untuk menuntut ilmu sebagai sarana untuk beribadah kepadanya, melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangannya. Jadi kenapa belajar? Agar tidak melakukan kesalahan yang Allah murkai. Kenapa belajar? Agar melaksanakan setiap perintah Allah dan agar Allah cinta serta ridho kepada kita. Itu alasan kenapa kita harus belajar. Kemudian yang kedua adalah orang yang menuntut ilmu hendaknya menghindari sebab-sebab yang bisa melalaikannya dari memperoleh ilmu. Kecuali suatu sebab yang tidak bisa ditinggalkan. Karena memang sangat diperlukan hal-hal yang darurat. Gitu ya. Jadi selama proses dia dalam menuntut ilmu, hendaknya dia meninggalkan hal-hal yang akan menyibukkan dia atau memalingkan dia dari thalabul ilm itu sendiri. Kenapa? Karena ya Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat yang keempat, ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfih. Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya. Apa maknanya? Jadi dalam rongga dada manusia itu hanya ada satu hati, tidak ada dua hati. Ya, maknanya apa? Allah Subhanahu wa taala ya itu meminta kita untuk fokus dalam hal yang sedang kita ya hadapi. Ya, kalau seandainya kita sedang belajar, maka kita harus fokus, begitu ya. Jangan kemudian kita memikirkan akhirat ya dengan menuntut ilmu, tapi kemudian kita juga disibukkan dengan urusan-urusan duniawi, ya. Yang seperti ini menunjukkan bahwasanya dia tidak fokus mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau katakan selama pikiran masih tercerai-berai, hakikat ilmu itu akan sulit untuk diraih. Oleh sebab itu ada sebuah ungkapan, ilmu itu tidak akan memberikan bagiannya kepada Anda sampai Anda memberikan seluruh dirimu, ya, daya upayamu kepadanya. Jadi kalau kita berikan ya usaha kita ini setengah-setengah, ilmu itu tidak akan pernah memberikan dirinya kepada kita. Nah, kalaupun kita berikan secara totalitas diri kita, maka ilmu itu ya dia pun hanya memberikan kepada kita setengahnya, ya. Kita ada totalitas pun hanya sebagiannya saja ilmu.
Nah, apalagi kalau kita tidak totalitas, maka sama sekali ilmu itu tidak akan berdampak dan tidak akan membekas pada diri kita. Baik, kemudian ya itu yang kedua. Adab yang kedua bagi seorang penuntut ilmu itu harus konsentrasi, harus fokus di dalam ya membaca, mengkaji dan mendengarkan ilmu itu sendiri. Yang ketiga adalah penuntut ilmu hendaknya menyucikan jiwa dari akhlak-akhlak yang rendah dan sifat-sifat tercela. Jadi jangan sampai hatinya itu kotor. Orang penuntut ilmu jangan disibukkan dengan kemaksiatan. Jangan disibukkan dengan majelis-majelis ghibah. Seorang penuntut ilmu itu jangan disibukkan dengan hal-hal yang lahu, hal-hal yang melalaikan dan membinasakan. Ya, sifat-sifat tercela. Seorang penuntut ilmu jangan membiasakan dirinya untuk berbohong, untuk ingkar janji, untuk ya memfitnah, menggunjing, mencaci dan hal-hal yang bersifat tercela lainnya. Seorang penuntut ilmu jangan berakhlak dengan akhlak yang rendah. Kenapa? Karena ilmu itu adalah ibadah hati, salat yang tersembunyi dan pendekatan batin kepada Allah Azza wa Jalla. Itu hakikatnya. Jadi seseorang ketika menuntut ilmu dia sedang beribadah dengan hatinya. Baik, syarat sah salat yang merupakan kewajiban anggota badan yang zahir adalah suci dari hadas dan najis. Ya, kalau orang mau salatnya itu sah, ya, salatnya itu sah, ya, dia diwajibkan anggota tubuhnya yang zahir itu suci dari hadas dan najis. Demikian pula dengan ibadah batin. Tadi menuntut ilmu kan ibadah batin ya. Dan memakmurkan hati itu dengan ilmu akan menjadi sah kalau dia menyucikannya dari akhlak tercela dan sifat buruk, ya. Jadi kalau masih ada kotoran, ya, maka ibadah hati yang dengan ilmu itu tidak akan sah. Sebagaimana kalau seseorang itu sholat, namun kemudian di tubuhnya ada najis, ada kotoran. Karena itulah ada sebuah ungkapan, hati harus dibuat baik untuk menerima ilmu sebagaimana tanah dibuat subur untuk ditanami. Kalau kita ingin menanam tumbuhan, maka pastikan tanah yang kita gunakan adalah tanah yang subur. Sebagaimana kalau kita ingin menuntut ilmu, pastikanlah hati yang kita gunakan sebagai wadah menampung ilmu itu adalah wadah yang bersih, ya, dan wadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, penuntut ilmu itu ya tidak boleh sombong dengan ilmunya, walaupun dia memiliki ilmu apa yang tidak dimiliki oleh orang lain, tidak boleh dia sombong. Sombong di sini maknanya apa? Ghamtun nas kata Nabi. Al-kibru ghamtun nas, merendahkan manusia. Ya, dia punya ilmu yang orang lain tidak punya sehingga dia merendahkan orang lain. Ah, ini tidak boleh, haram, ya. Seorang penuntut ilmu itu tidak boleh sombong, ya. Begitu juga dengan di antara kriteria al-kibar, sombong itu adalah batarul haq, menolak kebenaran. Nah, biasanya orang kalau sudah menjadi ustadz, sudah menjadi seorang ahli ilmu, sudah menjadi seorang ya yang ditokohkan, ketika diingatkan kepada kebenaran ada gengsi yang besar dalam hatinya. Nah, ini berarti sombong, ya, dia tidak boleh itu. Kemudian seorang penuntut ilmu itu harus tawadhu kepada gurunya, menaati semua perintahnya dan patuh kepadanya, seperti orang yang sakit yang tunduk kepada dokter yang penyayang dan berpengalaman. Ya, kalau kita kemudian sakit, kemudian kita ya menghadap seorang dokter, dia arahkan kita untuk meninggalkan makanan-makanan tertentu, pasti kita akan tinggalkan, begitu ya, karena itu nasihat dari seorang dokter yang penyayang dan berpengalaman, gitu ya. Nah, di sini juga disampaikan bahwasanya seorang talibul ilmi kepada gurunya itu dia harus menaati semua perintah gurunya dan patuh kepadanya. Meskipun katanya gurunya itu adalah lebih muda, lebih ya tidak lebih terkenal daripada dirinya. Maksudnya dia lebih tersohor, ya. Jalur keturunannya tidak lebih mulia dari gurunya, dari dirinya gitu ya. Jalur keturunan gurunya itu tidak lebih mulia dari dirinya. Kenapa? Sebab ilmu dapat diraih dengan sikap tawadhu dan sabar tatkala belajar. Ya, para ulama di kitab-kitab lain menyebutkan bahwasanya ilmu itu diibaratkan aliran air, begitu ya. Kalau seandainya kita itu ya menempatkan diri kita tinggi, maka aliran air itu tidak akan bisa naik ke tempat yang ya lebih tinggi. Dia hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah. Ketika seseorang itu tawadhu merendahkan dirinya, maka disitulah dia akan mendapatkan ilmu. Selagi dia menyombongkan dirinya, maka tidak akan pernah dia dapat menghasilkan ilmu. Para ulama katakan, ya diantaranya Imam Mujahid Ibn Jabr,
la yata'allaman ithnani. Ada dua orang yang tidak akan pernah bisa belajar. Ada dua orang yang tidak akan pernah bisa menuntut ilmu. Siapa? Yang pertama adalah al-mustahi, orang yang ya keterlaluan dalam malu. Apa-apa malu, tak mau bertanya, begitu ya? Tidak mau untuk mengkaji, tidak mau untuk berbicara, tidak mau untuk apa saja tidak mau, ya. Tidak mau untuk tampil, ya, malu, mustahi. Orang yang keterlaluan dalam rasa malunya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang tidak akan pernah bisa belajar adalah al-mustakbir, orang yang sombong. Kenapa? Karena setiap dia ingin mendapatkan ilmu, dia selalu merendahkan orang yang menyampaikan ilmu dan melihat dirinya lebih afdal dibandingkan yang menyampaikan ilmu itu. Jadi ini tidak akan pernah bisa menuntut ilmu, dia tidak akan pernah bisa belajar. Nah, kemudian dikatakan, barang siapa belum pernah mencicipi kehinaan sesaat pun, maka akan memecah masa dalam kondisi tertawan dan hina. Ini perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaihi, ketika seseorang itu tidak bisa bersabar dalam masa-masa menuntut ilmu, ya, maka dia akan terhina sepanjang masanya. Begitu ya. Kenapa? Karena kondisi kita dalam menuntut ilmu itu adalah kondisi yang dikatakan oleh para ulama ini dzul, ya. Kita ini menghinakan diri kita sama seperti perkataan tadi, ya, Sulaiman tadi, ya, yang dimana dia berkata kepada anaknya, ya, tetaplah kalian menuntut ilmu, ya, karena aku selalu teringat bagaimana terhinanya kita untuk duduk di belakangnya Atha bin Abi Rabah yang seorang mantan budak dari kulit hitam, gitu ya. Nah, ketika dia tidak mau duduk di majelis ilmu, ya, ketika dia menyombongkan dirinya, maka dia tidak akan pernah dapatkan ilmu itu. Nah, ketika dia tidak bisa bersabar dalam ya kehinaan dalam menuntut ilmu, maka hendaknya dia ya bersabar dalam menerima kebodohan sepanjang usianya. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, aku hina ketika menuntut ilmu dan aku mulia saat menjadi guru. Memang seperti itu ya, fitrahnya. Maka ketika seorang itu dalam menuntut ilmu dia harus belajar. Ya, dalam kehinaan apapun dia harus bersabar. Karena nanti Allah Azza wa Jalla akan angkat derajatnya ketika dia mulai untuk mengajarkan ilmu itu ya kepada orang lain. Penuntut ilmu, ya, ada berikutnya. Penuntut ilmu itu seyogyanya selektif memilih orang yang akan ia jadikan sebagai gurunya. Hendaknya ya gurunya itu adalah seorang yang telah sempurna kemampuannya, terlihat agamanya, ya, nyata pengetahuannya dan terkenal konsistensinya. Jadi bukan orang yang tidak matang, gitu ya. Muhammad bin Sirin, Malik bin Anas dan ulama salaf lainnya mengatakan ad-din al-ilmu ya minad-din. Ilmu itu adalah bagian dari agama. Karena itu ya fanzuru amman ta'khuduna dinakum, maka lihatlah dari siapa kalian mempelajari agama kalian. Ya. Kalau kalian menuntut ilmu dari seseorang itu hakikatnya kalian telah mengambil agama ya dari orang tersebut. Begitu. Seorang penuntut ilmu itu harus menghormati gurunya agar ilmu yang diperolehnya dapat lebih bermanfaat, dapat barokah, ya. Sebagian orang-orang terdahulu apabila mendatangi gurunya mereka menyedekahkan sesuatu seraya berdoa, ya Allah tutupilah celah guruku dan jangan hilangkan keberkahan ilmunya dariku. Ini dikatakan oleh para ulama salaf rahmatullahi alaihim ketika mereka akan mendatangi gurunya, ya, sebelum sampai di tempat gurunya di tengah jalan mereka berinfak dulu, ya, mereka bersedekah, mereka beramal, setelah beramal soleh mereka minta sama Allah, ya, ini tawasul yang diperbolehkan, tawasul dengan beramal soleh, begitu ya. Mereka meminta kepada Allah untuk apa? Agar Allah tutupi aib gurunya. Karena kalau Allah sudah tampakkan aib gurunya, maka ya mereka dikhawatirkan tidak akan dapat konsisten di dalam menuntut ilmu darinya. Ya, ini adalah usaha dari para ulama salafus saleh yang mereka contohkan kepada kita, ya, bagaimana mereka ya sangat menghormati gurunya, ya. Kemudian mereka sangat menginginkan agar Allah Subhanahu wa taala menutupi aib gurunya dan mereka sadar bahwasanya tidak ada manusia yang sempurna, begitu ya. Tidak ada manusia yang kemudian ya lengkap dengan semua sifat-sifat yang baik. Pasti ada sifat-sifat yang buruk, pasti ada hal-hal yang kurang, ada hal-hal yang tidak baik, begitu ya. Nah, kemudian dikatakan bahwasanya Imam Rabi', murid dari Imam Syafi'i pernah bercerita, aku tidak berani minum tatkala Imam Syafi'i melihatku sebagai penghormatan untuk beliau. Jadi ketika Imam Syafi'i sedang berada dalam majelis ilmu, lalu kemudian melihat Rabi', maka Rabi' tidak berani, hanya sekedar meneguk air minum saja nggak berani. Ya, ini kenapa? Karena benar-benar penghormatan Imam Rabi' kepada Imam Syafi'i. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, termasuk hak seorang guru atas dirimu adalah kamu mengucapkan salam kepada orang-orang awam
dan mengucapkan salam secara khusus untuk gurumu. Jadi ini ya kondisinya guru kita sedang berada dalam majelis ilmu, lalu kemudian kita datang ke majelis tersebut, kita memberikan salam secara umum kepada semua hadirin, lalu mengkhususkan salam untuk guru kita. Ya, ini diantara apa? Hak seorang guru. Ya, nah kata Ali bin Abi Thalib. Salam yang khusus untuk gurumu berbeda dengan salam yang kamu ucapkan kepada ya para hadirin yang ada di situ, yang ada di majelis ilmu. Duduklah di depannya. Ini hak seorang guru, ya. Engkau duduk di depannya. Jangan memberi isyarat dengan tanganmu di sisinya. Maksudnya jangan bermain-main tangan, ya. Hal-hal yang melalaikan, ya. Jangan memberikan isyarat dengan. Maksudnya ucapkan, sampaikan apa dengan lisanmu, gitu. Jangan memberi isyarat dengan kedua mata, ya, mata dikedip-kedipkan atau mata dibelo-beloin, ya, jangan seperti itu. Jangan katakan fulan berkata lain dari apa yang engkau katakan. Maksudnya apa? Membenturkan perkataan para ustadz, membenturkan perkataan para ulama, membenturkan perkataan para imam. Ini juga diantara adab dalam menuntut ilmu. Jadi kalau seandainya ada suatu permasalahan yang terjadi khilaf ya dari seorang alim ini dengan alim tersebut. Nah, ketika kita sedang berada di alim yang pertama, jangan kita sebutkan pendapat dari alim yang kedua, karena ini adalah ya di antara adab yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab ya adab talibul ilm. Kemudian ya jangan mengumpat seorang pun di sisinya, ya jangan gibahin orang ya di sisi seorang alim begitu. Jangan bermusyawarah dengan teman dudukmu dalam majelisnya. Jangan kemudian ngobrol di majelisnya, majelis guru kita. Jangan pegang bajunya ketika ia berdiri, jangan dipaksa, gitu ya. Jangan mendesaknya ketika ia sedang letih, begitu. Jangan merasa bosan karena terlalu lama menemaninya. Ya, jangan menunjukkan kebosanan, gitu ya. Menunjukkan sesuatu ketidaksenangan ketika kita bersama guru kita. Nah, ini diantara adab seorang talibul ilm. Seorang penuntut ilmu hendaknya datang kepada gurunya dalam keadaan yang sempurna. Apa saja hal-hal yang sempurna ini? Dia suci. Dan hatinya sunyi dari perkara-perkara yang melalaikan. Benar-benar dia datang tuh dalam keadaan yang bersih hatinya. Dalam keadaan yang tenang hatinya. Tidak mendatanginya tanpa izin. Ya, jika gurunya berada di tempat yang perlu dimintai izin. Yang diantara ada berikutnya, seseorang ketika gurunya berada di suatu tempat yang tidak biasa dia menyampaikan ilmu di situ, kalau mau datang kepada gurunya, menuntut ilmu dari gurunya harus izin dulu. Berikutnya adalah mengucapkan salam kepadanya ketika masuk dan mengkhususkan salam kepadanya jika ia datang bersama banyak orang. Jangan melangkahi leher orang-orang. Maksudnya ketika orang itu ya seorang ulama itu sedang duduk menghadap murid-muridnya dan murid-muridnya itu banyak begitu ya. Jangan kita menyela ya. Dari belakang kita langkahi orang-orang yang sedang duduk, itu maksud dari ya melangkahi leher mereka. Untuk apa? Supaya bisa duduk di depan gurunya. Ya. Kalau mau duduk di depan silakan datang lebih awal begitu ya. Jangan mengganggu orang-orang yang datang duluan. Nah, duduklah di bagian akhir majelis. Ya, karena ini adab begitu ya. Jangan mendahului orang yang memang sudah duluan duduk di situ gitu. Kecuali jika gurumu mengizinkanmu maju. Kecuali memang guru kita yang memanggil ya, fulan ta'al, fulan ke sini, maju di depan. Nah, atau ia tahu kalau para hadirin mempersilahkanmu. Karena ini hak gitu ya, di majelis ilmu ada haknya juga. Ya, majelis ilmu itu penuh dengan adab-adab, penuh dengan etika, penuh dengan moral. Tidak bisa ya orang yang datang telat tiba-tiba langsung duduk, ya nyerobot duduk di depan. Nah, ini tidak boleh gitu ya. Seorang penuntut ilmu juga tidak boleh menyuruh seseorang berdiri dari tempat duduknya. Jadi kalau ada orang yang sudah duduk di tempat itu, nggak boleh kita suruh dia berdiri dan kita tempati tempat duduk itu, nggak boleh, ya, tidak boleh. Ini haram. Apabila orang lain mengutamakannya, maksudnya ada orang lain yang mempersilahkan kita duduk di tempat duduknya dia, katakan hendaklah ia tidak menerima itu. Sebagaimana dikatakan atau sebagaimana dilakukan oleh Imam Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu ketika datang di suatu majelis ilmu, lalu kemudian ada seseorang yang berdiri dari majelisnya, dari tempat duduknya dan mempersilahkan Ibnu Umar untuk duduk di tempat duduknya, Ibnu Umar menolaknya. Ya. Nah, kecuali jika pengutamaannya mendatangkan maslahat bagi para hadirin atau diperintahkan oleh gurunya. Ya, jadi kalau misalnya gurunya memerintahkan, "Fulan bangun, kasih tempat dudukmu kepada orang yang di belakang itu." Nah, itu baru harus ditaati perkataan guru. Nah, kemudian kalau seandainya ya, yang kedua adalah ada maslahat bagi para hadirin, misalnya
gurunya sedang tidak bisa mengangkat suara ketika mengisi kajian ilmu, sehingga si fulan ini yang terkenal suaranya kencang, dia diminta untuk maju ke depan menjadi qori misalnya, ya. Maka di sini boleh dia menyela orang-orang yang ada atau duduk di depannya, ya, baru boleh itu ya. Nah, ia juga tidak boleh duduk di tengah-tengah perkumpulan orang kecuali dalam keadaan darurat, misalnya ya, dalam satu halaqah bundar yang melingkar, lalu kemudian kita tiba-tiba datang dan duduk di tengah. Itu tidak boleh, haram, ya. Tidak boleh duduk di antara dua orang tanpa seizin salah satu dari keduanya. Ada dua orang yang sedang duduk bersamaan, kemudian kita nyempil di tengah. Ini juga tidak boleh, haram, gitu ya. Kemudian ya, namun bila keduanya memperluas tempat duduk untuknya, sebaiknya ia duduk dan bergabung dengan mereka. Ini kalau dipersilahkan. Jadi kalau tidak dipersilahkan, jangan menyerobot tempat duduk orang lain. Penuntut ilmu seyogyanya berlaku sopan kepada teman-teman belajarnya, karena hal itu termasuk adab kepada guru dan menjaga majelisnya. Jadi bentuk sopan kita kepada teman-teman kita yang ada di majelis ilmu adalah bentuk penghormatan kita kepada ya sahibul majelis, yang punya majelis itu, yaitu guru kita. Seorang penuntut ilmu tidak diperkenankan mengeraskan suaranya, ya, tertawa sampai ya tertawa yang berlebihan, banyak bicara tanpa ada kebutuhan, bermain-main dengan tangannya, ya, misalnya kukunya dicabut-cabut, atau dia mainkan rambutnya, atau dia mainkan jenggotnya, ini mempermainkan tangan, ya, di majelis ilmu itu ya termasuk su'ul adab. Serta menoleh kanan kiri tanpa ada keperluan ketika berada di majelis ilmu. Jadi sedang hadir kajian, dia lihat kanan, dia lihat kiri, dia lihat sana, dia pandang sana, gitu. Padahal gurunya ada di depannya, sedang menjelaskan ilmu. Ini juga tidak beradab, begitu. Bahkan ya sebaiknya ia tetap menghadap ke arah gurunya sambil mendengar perkataannya. Kemudian berikutnya ya, adab seorang penuntut ilmu adalah bahwasanya seorang penuntut ilmu itu harus belajar di setiap waktu yang dimungkinkan untuk belajar. Jangan pernah merasa puas dengan pengetahuannya yang sedikit bila ia mampu mendapatkan yang banyak. Jangan memaksa diri menanggung beban di luar kemampuan karena dikhawatirkan akan bosan dan menyia-nyiakan ilmu yang ia dapat. Jadi kalau belajar itu jangan langsung seabrek, ya. Belajar itu sedikit demi sedikit dipahami, diresapi, diamalkan, didakwahkan. Seperti itu proses dalam menuntut ilmu. Karena langsung kalau belajar langsung seabrek begitu ya, langsung banyak, langsung menumpuk, maka dikhawatirkan akan ada kebosanan yang muncul dan ia akan menyia-nyiakan ilmu yang ia dengarkan. Tidak akan bermanfaat. Jadi ilmu itu dipelajari sedikit demi sedikit. Hal ini tentu berbeda satu sama lain. Sebaiknya seorang penuntut ilmu memanfaatkan waktu luangnya. Waktu luang dimanfaatkan. Masa-masa aktifnya ketika dia sehat, ketika dia muda, ketika dia kuat, ya, kondisi tubuhnya yang kuat, hatinya yang bersih, dan sedikitnya kesibukan dengan menuntut ilmu. Jadi bagaimana di sini ya beliau menyebutkan tentang adab seorang talibul ilmi, dia harus memberikan prioritas waktu terbaiknya untuk ilmu, bukan waktu sisa-sisanya, ya. Ketika dia capek baru menuntut ilmu, begitu ya. Ketika dia lelah, letih, pulang dari kerja baru dia menuntut ilmu, enggak, tapi waktu prioritas. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menuturkan, belajarlah kalian sebelum kalian menjadi pemimpin. Karena bila kalian sudah menjadi pemimpin yang diikuti, kalian tidak bisa belajar karena tingginya kedudukan dan banyaknya kesibukan kalian. Orang kalau sudah punya jabatan, begitu ya, tidak ada kesempatan lagi untuk belajar. Kenapa? Karena sudah tinggi, kedudukannya sudah tinggi, ya. Orang sudah melihat dia wah gitu ya. Kalau dia menghinakan dengan duduk di majelis ilmu, maka akan berat bagi dia kalau memang dia sombong. Begitu ya. Dan dia akan disibukkan dengan banyak kesibukan. Jadi selagi masih muda, ya beliau katakan, maka sibukkanlah dengan ilmu. Nah, inilah maksud perkataan Imam Syafi'i. Belajarlah kamu sebelum menjadi pemimpin. Karena bila kamu telah menjadi pemimpin nanti, maka tidak ada jalan bagimu untuk belajar. Kenapa? Karena sudah sibuk, ya, dan karena sudah tinggi kedudukan. Nah, berikutnya etika seorang guru. Nah, silakan dilanjut Bu Meti. Baik. Etika seorang guru. Saat mengajar, seorang guru hendaknya berniat mencari ridha Allah, tidak mencari kedudukan mulia di sisi para penguasa, tidak memasang tarif dari ilmu yang diajarkan, dan tidak mendekatin orang-orang kaya saja. Seorang guru seyogyanya menghiasi diri dengan akhlak baik yang sesuai dengan syariat.
tingkah laku terpuji, serta nilai-nilai yang diredhoi dan telah ditunjukkan oleh Allah. Misalnya zuhud di dunia, memandang rendah dunia, tidak terlalu perhatian terhadap dunia dan menghuninya. Dermawan, pemurah, berakhlak mulia, wajah ceria tanpa mengubar nafsu, lemah lembut, sabar, tidak mengerjakan perbuatan yang rendah dan menjauhkan diri dari perbuatan dosa, maksiat, dan syubhat. Kemudian khusyuk, tenang, tawaduh, menghindari tertawa, dan banyak bergurau, selalu berkonsisten dengan amalan-amalan syariat seperti mencukur kumis, memotong kuku, merapikan janggut, dan menghilangkan bau tidak sedap. Penampilan lahir dan batinnya juga dihiasi dengan sunnah Nabi SAW, seperti yang dikatakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, barang siapa memperlihatkan kebaikan kepada kami, kami juga menganggapnya baik dan menyukainya. Barang siapa memperlihatkan kejelekan kepada kami juga menganggapnya jelek dan membencinya. Seorang guru sepatutnya membersihkan diri dari perkara-perkara makruh dan berlebih-lebihan dalam melakukan perbuatan mubah di depan murid-muridnya. Seorang guru juga hendaknya menjaga agar murid-muridnya senantiasa melihatnya dalam keadaan taat kepada Allah, sembari memperbanyak zikir dan menghadap kepada Rabb-nya. Hendaklah ia benar-benar menjauhi sifat iri, riya, ujub, dan meremehkan orang lain. Seorang guru harus bersikap ramah kepada orang yang belajar kepadanya, mempersilakannya, dan berbuat baik sesuai dengan kondisinya. Ia juga harus memberi nasihat, karena Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, agama itu nasihat bagi Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin, kaum muslimin, dan bagi kaum muslimin pada umumnya. Ada catatan kaki di bawahnya. Seorang guru harus sayang kepada orang yang belajar ilmu kepadanya dan memperhatikan kemaslahatannya sebagaimana ia memperhatikan kemaslahatan anaknya atau dirinya sendiri. Selain itu, ia juga harus tawadu kepada orang yang berulang kali datang dan belajar darinya. Abu Ayyub sama nih Ustaz, cuma Ayyubnya beda Ustaz. Abu Ayyub As-Sakati berkata, sepatutnya seorang berilmu meletakkan debu di atas kepalanya karena tawadu kepada Allah. Seharusnya seorang guru tetap antusias dalam mengajar murid-muridnya, pun mengutamakan kemaslahatan mereka atas kemaslahatan dirinya sendiri yang tidak urgent. Mengosongkan hatinya dari faktor-faktor yang membuatnya lalai dan memberikan kepada setiap orang sesuatu yang layak baginya. Karena itu, ia tidak boleh mengajarkan banyak hal kepada orang yang tidak mampu. Tidak mengajar sedikit pelajaran kepada orang yang mampu. Memuji murid yang unggul selama tidak dikhawatirkan tertimpa fitnah seperti ujub atau lainnya. Bertindak keras kepada murid yang melakukan kesalahan selama ia tidak dikhawatirkan lari. Pun tidak iri terhadap muridnya karena keistimewaan yang tampak darinya. Tidak meminta banyak terhadap nikmat yang dianugerahkan Allah kepadanya, iri kepada orang lain benar-benar diharamkan. Lalu bagaimana iri dengan kapasitas seorang anak didik, padahal keutamaannya di akhirat berupa pahala agung kembali kepada gurunya. Dan di dunia ia mendapat pujian yang indah, hanya Allah Zat yang maha menolong. Ya Rabb, barakallahu fiik wa jazakillah khair. Masya Allah, etika seorang guru. Nah, sebelum kita baca poin-poin ini secara mendalam, perlu kita pahami bahwasanya guru ini tidak mesti seorang ustadzah ataupun seorang ustadz yang mengisi kajian, mengisi muhadharah dan lain sebagainya. Setiap dari kita di sini, ya jamaah sekalian, kita adalah guru. Setidaknya guru bagi orang-orang yang terdekat dari kita. Setidaknya guru bagi anak-anak kita. Setidaknya guru bagi cucu kita. Begitu ya. Guru bagi saudara kita. Apa yang akan disebutkan dalam poin-poin ini juga berlaku ketika kita berada di hadapan mereka. Nah, pertama, saat mengajar, seorang guru hendaknya berniat hanya mencari ridha Allah Azza wa Jalla. Bukan mencari kedudukan mulia di sisi para penguasa, ya, ingin naik jabatan dan mengajar ke sana dan mengajar di sini. Seorang guru tidak boleh memasang tarif dari ilmu yang diajarkannya. Dia tidak boleh hanya mendekati orang-orang kaya saja.
Ya, karena kalau mendekati hanya orang-orang kaya saja, tidak mau ngisi, tidak mau mengajar, kalau orang yang ya tidak kaya, ini berarti muskilah ya, masalah. Kemudian seorang guru seyogyanya menghiasi diri dengan akhlak baik yang sesuai dengan syariat, tingkah laku terpuji, nilai-nilai yang diridhoi dan telah ditunjukkan oleh Allah Azza wa Jalla. Misalnya, dia harus zuhud di dunia. Dia harus memiliki mindset yang memandang rendah dunia. Ya, seorang guru itu tidak terlalu perhatian terhadap dunia dan para penghuninya. Seorang guru itu seharusnya dia dermawan, nggak boleh bakhil, nggak boleh pelit. Dia harus pemurah, berakhlak mulia, wajahnya ceria, tanpa mengumbar nafsu. Seorang guru itu harus lemah lembut. Seorang guru itu harus sabar, tidak mengerjakan perbuatan yang rendah. Coba di garis bawahnya, tidak mengerjakan perbuatan yang rendah. Rendah nih misalnya apa? Main game. Ya, misalnya nonton film, begitu ya. Maka kita ketika menjadi orang tua, maka kita akan menjadi guru bagi anak-anak kita. Bagaimana anak itu akan mengambil ilmu dari kita dan kita memposisikan diri sebagai guru mereka. Kalau seandainya di rumah ya, kita main handphone, kemudian kita nonton film, kemudian kita main game misalnya bagi bapak-bapak misalnya. Nauzubillah. Ya, maka ini tidak akan bisa ada proses menuntut ilmu di situ. Anak itu akan melihat apa yang kita kerjakan, apa yang kita ya baca, apa yang kita tonton, dia akan melihat. Ya. Nah, kemudian ya tadi seorang guru itu tidak boleh mengerjakan perbuatan yang rendah dan ya dia harus menjauhkan dirinya dari perbuatan dosa, maksiat dan syubhat. Kemudian guru itu hendaknya dia khusyuk, dia tenang, tawadhu, menghindari tertawa. Ya, maksudnya banyak tertawa begitu ya, karena itu akan mengurangi muruahnya. Ya, banyak bergurau, selalu konsisten dengan amalan-amalan syariat seperti yang mencukur kumis dan kemudian kumisnya dipanjangin lalu kemudian berikutnya dihabiskan begitu ya. Memotong kuku, jangan sampai ada guru kukunya panjang-panjang misalnya. Kita juga sebagai orang tua begitu ya. Kita nyuruh anak kita untuk potong kuku tapi kuku kita panjang-panjang ya. Ini juga masalah nanti ya. Kemudian ya merapikan jenggot kalau laki-laki, menghilangkan bau tidak sedap. Ya, bau tidak sedap ini ya dengan bersiwak begitu ya, dengan mandi. Nah, penampilan lahir dan batinnya juga dihiasi dengan sunnah Nabi SAW sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab, barang siapa yang memperlihatkan kebaikan kepada kami juga akan menganggapnya baik dan akan menyukainya. Barang siapa yang memperlihatkan kejelekan, keburukan kepada kami juga akan menganggapnya jelek dan kami akan membencinya. Jadi dihukum secara zahir, begitu ya, secara zahir. Jadi apa yang ingin kita ajarkan dari kebaikan agama ini kepada orang-orang terdekat kita, maka itu harus nampak dulu dalam diri kita. Secara lahir maupun secara batin. Secara lahir maupun secara batin itu harus tampak. Seorang guru sepatutnya membersihkan diri dari perkara-perkara yang makruh. Jadi makruh itu dijauhin, bukan hanya yang haram, yang makruh pun dijauhin. Ya, hal-hal yang berlebih-lebihan dalam melakukan perbuatan mubah di depan murid-muridnya. Memang itu mubah, tapi jangan terlalu banyak begitu ya. Ada ustadz yang kemudian main bola gitu. Isinya waktunya main bola. Bahkan dia nonton bola. Ya. Ini hal-hal yang tidak bermanfaat begitu ya. Bagaimana dia akan menjadi guru kalau seandainya dia disibukkan dengan ya aktivitas seperti itu, ya. Seorang guru juga hendaknya menjaga agar murid-muridnya senantiasa melihatnya dalam keadaan taat kepada Allah, ya. Karena murid itu akan mencontoh. Nah, sembari memperbanyak zikir, menghadap kepada Rabb-nya, hendaknya ia benar-benar menjauhi sifat iri, riya, ujub dan meremehkan orang lain. Seorang guru harus bersikap ramah kepada orang-orang yang belajar kepadanya, mempersilahkan mereka, berbuat baik kepada mereka sesuai dengan kondisi kemampuan guru itu. Dia juga harus memberikan nasihat karena Nabi SAW bersabda, ad-dinun nasihah, qulna liman, qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li aimmatil muslimina wa ammatihim. Kata Nabi, agama itu adalah nasihat bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, bagi pemimpin kaum muslimin dan bagi kaum muslimin pada umumnya. Ya, jadi harus bersikap ramah. Tidak boleh kemudian ya mencaci maki, tidak boleh keluar perkataan-perkataan yang merendahkan, menghina dan lain sebagainya.
Seorang guru itu harus sayang kepada orang-orang yang belajar ilmu kepadanya dan memperhatikan kemaslahatan mereka sebagaimana ia memperhatikan kemaslahatan anaknya atau dirinya sendiri. Ya, ini standarnya seorang guru seperti itu. Dia harus mengedepankan maslahat orang lain, gitu. Terutama muridnya. Selain itu, ia juga harus tawadhu kepada orang yang berulang kali datang dan belajar darinya. Abu Ayyub As-Sikhtiyani, seorang tabi'in, berkata, sepatutnya orang berilmu itu meletakkan debu di atas kepalanya karena tawadhu kepada Allah. Kenapa? Karena kalau orang itu sudah mengajar, orang itu sudah ditokohkan, orang itu sudah dijadikan sebagai ustadz, sebagai ustadzah, ya, maka dia akan cenderung sombong. Dia akan meninggi. Nah, bagaimana cara untuk merendahkan dirinya adalah dengan menaburkan atau meletakkan debu atau tanah di atas kepalanya. Ya, ini penghinaan dirinya kepada dirinya sendiri, ya, agar dia itu tidak sombong begitu ya. Ini diantara yang dikatakan oleh Abu Ayyub As-Sikhtiyani. Kenapa dia lakukan itu? Agar tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya seorang guru itu tetap antusias dalam mengajar murid-muridnya, pun mengutamakan kemaslahatan mereka atas kemaslahatan dirinya sendiri yang tidak urgen, ya, mengosongkan hatinya dari faktor-faktor yang membuatnya lalai dan memberikan kepada setiap orang sesuatu yang layak baginya. Jadi di sini diingatkan bahwa seorang guru itu tidak boleh mementingkan dirinya sendiri, ya. Seorang guru itu tidak boleh mementingkan dirinya sendiri, ya. Selama hal itu tidak sampai hal yang sangat urgen sekali, ya, maka dia harus tetap mengedepankan kepentingan murid-muridnya, begitu ya. Makanya di sini diingatkan, ya, selama itu tidak urgen, misalnya kalau dia sudah sakitnya parah begitu ya, kalau dia kemudian sudah tertimpa musibah yang tidak bisa sekali dia untuk mengajar, barulah kemudian dia tidak mengajar. Tapi kalau seandainya dia masih sehat begitu ya, kalaupun sakit-sakit sedikit, ya, maksudnya di sini tutup mata lah gitu ya, seorang guru itu jangan kemudian banyak gaibnya. Nah, ini muskilah ini. Guru banyak gaibnya. Guru banyak kemudian banyak kosongnya, banyak tidak mengajarnya. Ini muskilah. Nah, kemudian guru itu dia harus mengosongkan hatinya dari faktor-faktor yang membuatnya lalai, ya. Jangan diisi dengan hal-hal yang melalaikan hati. Kemudian guru itu hendaknya memberikan kepada setiap orang sesuai yang layak baginya. Jangan terlalu banyak, terlalu memberatkan, dan jangan terlalu sedikit, gitu ya. Karena itu, seorang guru tidak boleh mengajarkan banyak hal kepada orang yang tidak mampu. Dia harus paham tuh bagaimana muridnya. Kalau muridnya tidak mampu, jangan dikasih yang berat-berat, begitu ya. Kemudian dia tidak mengajar sedikit pelajaran kepada orang yang mampu, orang yang semangat, dia cerdas. Enggak boleh dikasih hanya sedikit saja. Dia harus setara dengan kemampuan muridnya. Memuji murid yang unggul selama tidak dikhawatirkan tertimpa fitnah yang terjadi pada muridnya, seperti muridnya nanti akan ujub, muridnya akan berbangga diri, bersombong. Nah, ini ya, kalau seperti itu jangan dipuji. Tapi kalau insya Allah aman dari hal-hal ini, maka tidak mengapa untuk memuji muridnya yang unggul. Bertindak keras kepada murid yang melakukan kesalahan selama ia tidak dikhawatirkan lari. Maknanya apa? Harus lembut dan harus tegas sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan kondisinya. Inilah hikmah, begitu ya. Jangan lembut terus, jangan kemudian kasar terus, ini tidak boleh. Pun tidak iri terhadap muridnya karena keistimewaan yang tampak darinya. Maksudnya apa? Kalau ada muridnya yang mengungguli gurunya, maka gurunya nggak boleh iri. Ya, nggak boleh dia marah karena muridnya lebih pintar dari dirinya, nggak boleh. Dia harus tawadhu, gitu ya. Tidak meminta banyak terhadap nikmat yang dianugerahkan Allah kepadanya. Iri kepada orang lain benar-benar diharamkan. Lalu bagaimana iri dengan kapasitas seorang anak didik, padahal keutamaannya di akhirat merupakan pahala agung yang kembali kepada gurunya, ya. Semakin murid itu unggul, ya, dia banyak ilmunya, banyak disampaikan, banyak dakwahnya, maka dia akan kembali kebaikannya untuk guru, ya, guru itu di akhirat, gitu ya. Jadi untuk apa dia iri gitu? Kalau seandainya muridnya lebih pintar, ya, lebih baik penjelasannya, ya, maka seorang guru itu tidak boleh menyombongkan diri, tidak boleh iri juga, karena pada hakikatnya kebaikan yang ada pada murid itu akan kembali kepada gurunya. Dan di dunia ia akan mendapatkan pujian yang indah. Hanya Allah zat yang maha menolong. Baik. Alhamdulillah, pembahasan tentang ilmu, keutamaan ilmu, ya, adab seorang talibul ilmi, adab seorang guru, itu sudah kita bahas secara lengkap ya di bab ini. Insyaallah tabaraka wa taala di pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke bab taubat. Nah, ini tidak kalah pentingnya dari bab-bab sebelumnya, ya. Bagaimana kita bisa selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang meminta ampun kepada Allah atas semua dosa yang kita lakukan. Nah, mungkin ini yang dapat kita bahas dan kita
sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf tadi telat datang, begitu ya. Kemudian mungkin untuk kesempatan kali ini kita belum bisa buka tanya jawab, begitu ya. Insyaallah di pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum wa jazakumullah khair. Terima kasih juga kepada Ibu Meti yang telah membacakan materi kita di siang hari ini. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Ustaz, jazakallah khair wa barakallahu fikum. Pada jazakillah khair wa barakallahu fiki pada jemaah yang telah berpartisipasi, pada Ibu Meti yang telah berpartisipasi dalam membacakan materi, dan juga kepada Al-Ustaz Abu Ayyub, jazakallah khair wa barakallahu fiki wa sallallahu ilaik, atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dapat dipahami, diamalkan, serta didakwahkan. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, berarti kita langsung akhiri saja Ustaz ya, kajiannya Ustaz. Nah, baik. Sebelum kajian diakhiri, mari kita sama-sama membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz dan Abu Arkan. Wa iyyakum, jazakumullah khairan.